warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman yang saya sayangi, di sini saya sebagai moderator untuk Ibu Kartini. Gimana topiknya? Nikmatnya membaca Al-Quran. Dengan topik nikmatnya membaca Al-Quran. Mohon agar teman-teman bisa fokus dengan narasi yang akan disampaikan oleh teman kita ini. Kepada Ibu Kartini, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih kepada Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan di situasi yang sangat bagus, sangat mulia seperti ini. Kemudian kita juga mari jangan lupa salat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak akan diangkat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai penyampai materi makalah ingin menyampaikan tentang nikmatnya membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian, saya yakin di rumah sudah punya rutinan untuk membaca Al-Quran. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini saya ingin menyampaikan tentang keajaiban Al-Quran juga untuk saya pribadi. Pertama, saya sampaikan bahwa saya pribadi mungkin dari pendidikan sejelas untuk agama saya yakin minim sekali. Karena apa? Saya dari SD, SMP, SMA-nya juga umum, dan untuk mengaji juga waktu itu di usia kecil saya itu jarang sekali waktu itu, padahal masih luar biasa. Cara kita mau mengaji saja susahnya tidak seperti zaman sekarang. Mungkin teman-teman belum merasakan zaman-zaman tahun 80-an sudah ya. Itu kita, kalau saya waktu dulu mengaji itu hanya hafalan. Untuk belajar tajwid, belajar iqra itu belum ada, hanya hafalan. Dan hafalan itu pun kita belum tahu. Oh, bagaimana kita nunjuk itu di fathah, itu di kasr, nggak tahu. Cuman kita setoran hafalan. Misalnya Anas itu dihafalkan seperti itu kalau zaman dulu. Saya pribadi. Nah itu. Nah waktu itu saya ingin belajar Al-Quran ini sama siapa. Sedangkan guru waktu di desa saya itu masih susah. Alhamdulillah saya punya saudara perempuan saya itu sekolah di madrasah ya, MTS waktu itu. Nah dia tahu cara membaca Al-Quran. Saya ikutin dia cara membaca Al-Quran. Caranya, harokatnya saya ikutin dengan teliti. Nah akhirnya alhamdulillah karena saya saking senang ingin belajar Al-Quran itu, saya ikutin terus menerus dan saya praktekkan sendiri. Hari demi hari setiap pulang sekolah. Kemudian itulah mungkin ya keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran saya rasakan begitu dalam. Dari situ setelah saya tahu cara membaca Al-Quran itu, saya berniat, ya Allah tolong bimbing saya untuk membaca Al-Quran. Dari yang tidak saya tahu, tolong berikan ilmu yang tidak saya ketahui dari Al-Quran. Allah Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akhirnya saya begitu rajin membaca Al-Quran seperti itu, Allah menunjukkan. Diperbaiki oleh Allah cara membaca Al-Quran. Nah seperti itu. Akhirnya saya mempunyai rutinan. Sampai sekarang alhamdulillah rutinan saya, insya Allah ini bukan saya sombong, bukan saya pamer, dan saya juga tidak ingin menyuruh semua teman-teman untuk percaya kepada saya. Itu hak teman-teman.
saya satu hari 1 juz bahkan 2 juz. Alhamdulillah setiap bulan saya khatam. Berarti 1 tahun saya mempunyai rutinan yaitu khatam Quran 12 kali. Alhamdulillah. Keajaban itu saya rasakan. Nah setelah itu saya rasa Allah itu maha tahu, maha pengasih kepada saya. Nah itulah saya rasakan dengan sendirinya saya mewakili itu nggak tahu ya, karena Allah, mungkin karena bacaan Al-Quran itu saya ditunjuk oleh pimpinan yayasan untuk mewakili pondok pesantren. Saya datang ke acara di Lampung, di situ saya diperlakukan seperti seperti raja dan ratu di sana. Padahal saya bukan siapa-siapa, saya bukan pemilik pesantren dan saya bukan punyai dan saya bukan ahli, pokoknya ahli ibadah. Saya merasa di situ saya diperlakukan dari di jalan itu sudah PJ-nya sudah memperlakukan saya, disambut sampai di sana, sampai peletakan. Ya Allah, saya kalau ingat merinding, menangis saya di sana. Siapakah saya? Kok saya diperlakukan seperti ini? Ini mungkin akibat bacaan Al-Quran. Nah untuk itu teman-teman, ini bukan satu aja yang saya alami, bukan satu ini aja yang saya alami. Dengan mencintai Al-Quran, keajaiban Al-Quran akan diberikan kepada kita, entah itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun insya Allah sampai akhir hayat nanti. Ya teman-teman, itulah yang saya rasakan, keajaiban Al-Quran hanya satu itu. Padahal banyak sekali yang saya rasakan. Dengan kita rajin membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, keajaiban Al-Quran akan diberikan kepada kita. Itu demikianlah teman-teman presentasi saya tentang nikmatnya membaca Al-Quran. Saya mengajak teman-teman di akhir acara ini, ayo Al-Quran jangan ditinggalkan, cintailah Al-Quran. Kalau bisa baca Al-Quran secara rutin walaupun 1 ayat 1 harinya. Nah itu saya yakin akan terjadi keajaiban untuk kita. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalau misalnya ada pertanyaan, mohon silahkan, nanti kalau bisa dibaca. Teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang? Tidak ada. Okay. Baik, tidak ada pertanyaan. Tidak. Ya baiklah. Terima kasih Bu Kartini atas ceritanya ya. Ini sangat menginspirasi untuk kita ya. Dengan pengalaman yang disampaikan oleh Bu Kartini itu begitu besar, artinya faedah dari bacaan Al-Quran sendiri untuk kita itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau untuk akhirat itu dijanjikan, itu banyak kisah itu kan yang menceritakan bahwa nanti Al-Quran itu akan datang kepada kita itu saat kita sudah meninggal, saat kita dicabut nyawanya itu oleh malaikat itu ya. Nanti saat kita dikafani itu Al-Quran itu akan datang kepada kita berupa pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan yang berpakaian putih itu akan datang dan berbaring antara kita dengan kain kafan. Sampai nanti kita dikubur pun pemuda tersebut tidak akan berpisah dengan kita. Jadi saat dikatakan malaikat mungkar dan nakir itu mau dikatakan menjalani tugasnya di alam kubur itu, malaikat itu tetap tidak mau berpisah dengan kita, sampai jadi malaikat itu akan membela kita, akan mengajak kita sampai kita bisa nanti ke surga bersama pemuda tersebut. Jadi saat ditanya siapakah pemuda tersebut akan mengatakan bahwa akulah Al-Quran yang senantiasa dibacakan oleh si fulana selama masa hidupnya. Masya Allah. Terima kasih Bu Akar, ini sekali lagi itu membuat haru ya, sangat menginspirasi untuk kita agar kita bisa berlaku demikian juga seperti Ibu Kartini. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Kartini ya. Terima kasih. Sangat harum misalnya. Begitulah teman-teman. Alhamdulillah selesai presentasi dari Bu Kartini. Saya yang
menjadi moderator, mohon maaf